Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Ramdhani dari kelas 2E dan NIM saya 11950300175. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Abdul Hanan Effendi mengenai penjelasan tentang ulumul Quran yang mesti dibuat kesimpulan. Sebelumnya saya akan membuka terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, waitba'ut tabi'in, dan semoga kepada kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya di yaumil qiyamah. Amin. Untuk beberapa poin yang saya tangkap dari video yang telah dibagikan, yaitu Al-Quran adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang diketahui sebelumnya, bahwasanya wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu surat Al-Alaq yang lokasinya diturunkan kepada Nabi di suatu gua, yang gua tersebut bernama Gua Hiro. Lalu nama Al-Quran ini berasal dari kata qara'a. Qara'a, jika ditasrif kata tersebut qara'a yaqra'u, dan kesananya akan menjadi qiraah. Jadi secara linguistik, arti dari nama Al-Quran itu ialah bacaan, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra. Lalu para ulama bersepakat bahwasanya Al-Quran ini ialah mukjizat yang paling besar yang diperoleh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masih banyak mukjizat-mukjizat yang diperoleh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama berpendapat secara kesepakatan bersama bahwa mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menantang makhluk yang telah Ia ciptakan, makhluk pertama yang telah Ia ciptakan dan makhluk terakhir yang Ia ciptakan, untuk membuat satu surat yang sama seperti dalam Al-Quran. Karena niscaya makhluk yang telah Allah ciptakan tidak akan bisa membuat seperti apa yang telah Allah ciptakan dalam Al-Quran. Lalu Al-Quran adalah wahyu atau kitab suci yang diturunkan kepada Nabi, dan seperti yang
kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad merupakan Rasul sekaligus Nabi yang terakhir pada akhir zaman, yang maksudnya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menerima wahyu dan mengajarkan kepada umatnya, berbeda dengan beberapa utusan-utusan yang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Nabi Adam yang hanya bergelar nabi tetapi bukan rasul. Ada pula nabi yang lain yang hanya bergelar rasul dan bukan nabi. Nah, seperti itu. Jadi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu dan mengajarkan kembali kepada umatnya. Nah, saking istimewanya Al-Quran ini, singanya Jazirah Arab pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu, kita ketahui bahwa Umar bin Khattab dulunya sebelum menjadi sahabat Nabi itu adalah seorang yang menganut bukan Islam. Beliau itu umat Yahudi. Tetapi setelah mendengar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghafal ayat-ayat dari Al-Quran tersebut, dan Umar bin Khattab mendengarnya, Umar bin Khattab itu menyuruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan bacaan Al-Quran tersebut, karena betapa indahnya, mungkin pada zaman ini betapa indahnya susunannya, kata-katanya, mungkin makna yang tersirat di yang terkandung juga dapat membuat hati siapapun terketuk. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang makhluk pertama yang ia ciptakan dan makhluk terakhir untuk membuat sesuatu yang serupa dengan satu surah dalam Al-Quran, karena niscaya makhluk tersebut tidak dapat melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu dalam Al-Quran ini terdapat dua golongan wahyu berdasarkan letak diturunkannya. Yang pertama golongan Makkiyah dan kedua golongan Madaniyah. Golongan Makkiyah yaitu golongan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah golongan kedua yang wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi pada golongan Madaniyah ini diturunkan di Madinah. Dan Al-Quran itu tidak diperbolehkan ditulis dengan bahasa Azam atau bahasa selain bahasa Arab, karena sesuai yang tertulis dalam Al-Quran bahwasanya Allah lah yang melindungi Al-Quran. Lalu Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Syekh Muhammad Ali menjelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Dan sebelumnya Syekh Yasir Qadhi juga berpendapat demikian, bahwasanya Al-Quran adalah suatu wahyu yang dapat membuka seluruh pengetahuan yang dengan cara diolah dengan akal. Akal
Al-Quran dan wahyu pertama saling berkesinambungan. Di antaranya akal menggunakan pikirannya. Akal digunakan untuk menelaah Al-Quran, melihat ciptaan Allah, melihat kekuasaannya, melihat tanda-tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan cara yang dilakukan, jalan yang dilakukan itu dengan cara yang ketiga, yaitu wahyu pertama, Iqra, yaitu membaca. Caranya adalah dengan membaca tulisan-tulisan atau wahyu-wahyu Allah, kalamullah. Nah, dengan demikian manusia menggunakan akalnya untuk melihat atau menelaah seluruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Al-Quran ke pengetahuan yang lain, itu dengan cara membaca. Nah dengan ini Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena pada zaman kerasulan, pada wahyu yang tertulis dalam Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab itu karena memang tidak diperbolehkan ditulis dengan bahasa selain bahasa Arab atau bahasa Azam. Dan bahasa Arab ialah bahasa yang menurut yang pernah saya baca itu bahasa yang tidak tertandingi bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu. Bahkan sastrawan bahasa Arab sendiri itu tidak dapat mengkaji secara detail bahasa-bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Lalu Al-Quran ini sampai saat ini Al-Quran telah dibukukan. Nah, pada zaman dahulu Al-Quran masih berupa hafalan-hafalan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun pada waktu itu para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan, karena pada zaman Rasulullah itu masih zaman peperangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW meminta salah satu sahabat untuk menuliskan Al-Quran. Lebih tepatnya bukan Rasulullah SAW, tapi salah satu sahabat yang memerintahkan sahabat yang bagus tulisannya untuk menuliskan wahyu-wahyu Allah ke dalam lembaran-lembaran. Saat itu yang dituliskan belum berupa buku, namun masih berupa lembaran-lembaran atau suhuf. Nah, lalu alasan dituliskannya wahyu yang terdapat dalam Al-Quran kepada lembaran-lembaran itu tujuannya supaya wahyu-wahyu Allah tersebut tidak hilang, agar dapat diketahui sampai saat ini. Karena pada zaman tersebut banyak para syuhada penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, makanya ditakutkan wahyu-wahyu tersebut akan hilang. Nah, setelah ditulis secara demikian, para sahabat menulis dari lembaran-lembaran tersebut, disatukan menjadi sebuah istilahnya dibukukan, dilakukan pembukuan suhuf tersebut. Nah, setelah dibukukan, barulah semua kalangan, semua orang dapat membaca secara nyaman Al-Quran tersebut. Akhirnya dari waktu tersebut Al-Quran menjadi pedoman hidup yang
eh, yang mendominasi dari asalnya zaman zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang karena datangnya agama Islam dan wahyu-wahyu Allah. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan juga merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, untuk dapat memahami ajaran Islam secara sempurna, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami Al-Quran itu tersendiri. Nah, Al-Quran sebagaimana diketahui diturunkan dalam bahasa Arab, baik lafal maupun uslubnya. Namun demikian tidaklah berarti bahwa semua orang Arab atau orang yang mahir berbahasa Arab sekalipun dapat memahami Al-Quran secara rinci. Bahkan menurut Ahmad Amin, para sahabat sendiri tidak sanggup memahami kandungan Al-Quran dengan hanya sekedar mendengarkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut beliau memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan menguasai bahasa Arab saja. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.